Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sahabat Eco Farming dimanapun berada. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali lagi melaksanakan webinar Eco Farming ya Bapak Ibu. Dengan pemateri kita hari ini bersama dengan Pak Haji Mamunir. Beliau merupakan sarjana pertanian atau alumni dari Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor yang kurang lebih sudah 15 tahun berada di dunia penyuluhan. Dan beliau juga merupakan pelaku pertanian organik, sehingga jika Bapak Ibu mau bertanya seputar pertanian organik, tips and triknya seperti apa, itu bisa ditanyakan ke beliau. Sebelumnya juga perkenalkan, saya Delia Nisa Putri yang akan menjadi moderator pada hari ini. Saya merupakan sarjana pertanian dari Universitas Padjadjaran dan salah satu dari tim agronomis PT Bandung Inovasi Organik selaku produsen atau pembuat dari pupuk organik Eco Farming original. Alhamdulillah Bapak Ibu, Pak Haji Mamunir sudah bergabung dengan kita di sini. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah ya Bapak ya. Jadi mulai hari ini dan seterusnya insya Allah webinar Eco Farming ini akan diadakan setiap jam 1 sehabis zuhur ya Bapak Ibu ya. Ya Bapak, alhamdulillah kita bisa webinar lagi pada siang ini. Bapak silahkan Pak Haji. Baik Bapak sekalian, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wa qurrata lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita pada siang ini bisa bertatap muka walaupun dengan webinar ya, kita berjauhan tapi insya Allah tidak mengurangi dari pola pembelajaran kita, membahas terkait dengan produk khususnya dan juga mungkin dari beberapa pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Dalam hal ini saya akan membatasi berkaitan dengan produk yang diproduksi oleh PT Bandung Inovasi Organik, dalam ini Eco Farming ya. Dan Eco Farming ini merupakan salah satu produk viral ya di PT BES dalam hal ini sebagai pemasar dari produk Eco Farming original ini. Jadi mohon maaf para sahabat Eco Farming maupun mitra PT BES, kita di sini nanti kalau ada diskusi pun akan berkaitan dengan produknya ya, yang ada di produsen artinya. Baik, kita mulai untuk sekedar awalan ya, artinya untuk pengenalan. Jadi kita tahu semua Eco Farming yang dulu namanya Eco Farming, sekarang ada tambahan original, artinya yang asli, artinya yang memang awal sekali diproduksi, artinya dipasarkan oleh PT BES. Eco Farming ini merupakan pupuk ya, pupuk organik super aktif ya. Kenapa dikatakan super aktif ya? Karena memang ada dua komponen di dalamnya. Yang pertama ada nutrisi. Nutrisi itu istilah umum, kalau istilah pertanian itu namanya pupuk ya. Nah, dan plusnya itu ada yang namanya bioaktivator, yang nanti ini yang menjadi dahsyatnya produk kita ini karena ada bioaktivatornya salah satunya. Produknya seperti ini ya, sudah ada izinnya berdasarkan SK Mentan nomor 03039.OL garing KPTS garing SR titik 310 garing B garing 01 2020. Nah, kebetulan kita produk ini sudah resmi legalitas baik edarnya maupun dari sertifikasinya. Karena yang namanya produk organik itu harus ada penjamin sertifikatnya ya. Harapan kita dalam hal ini para petani Indonesia, sahabat Eco Farming, kita harus cerdas ya dalam bertani. Makanya kita temanya adalah solusi cerdas bertani ya. Termasuk juga kita punya slogan atau tagline ya bahasanya, Eco Farming itu harapan kita semua, doa semuanya, yaitu lahan subur, petani akan tetap makmur. Ini yang menjadi doa buat semuanya. Bukankah tanah-tanah kita ini di Indonesia khususnya, dimanapun berada, itu hampir sama permasalahannya lahan. Ya. Nah, bagi yang belum mengenal, ini foto saya, ya Haji Mamunir.
Saya selaku agronomis dari PT Bandung Inovasi Organik ya, dalam ini dari pabrikan, produsen. Kita dengan menggunakan eco-farming, kita sudah secara langsung berorganik. Makanya pertanian kita diharapkan pertanian sehat. Terus pertanian yang organik, pertanian yang berkelanjutan yang bisa diwariskan ke anak cucu nantinya. Seandainya Bapak Ibu sekalian ingin berkomunikasi dengan saya, bisa lewat channel YouTube saya, silakan dikunjungi saja di YouTube Haji Mahmudi Channel. Di situ silakan bisa menyimak lebih mendalam, ada beberapa judul maupun tema-tema. Berikut juga ada komentar-komentator yang memang seandainya bertanya, konsultasi silakan. Saya sangat menantikan respon dari para petani maupun para pemerhati maupun juga dari para mitra PTB khususnya. Nah, baik Bapak sekalian, itu sekedar prolog saja. Ya, kita masuk ke materi bahwa eco farming original ini ya. Kita tahu bahwa pupuk organik ya, mungkin di lapangan atau di umumnya petani ya kan, pupuk organik itu macam-macam ya. Ada yang mungkin pupuk kandang ataupun ada kompos, ada pupuk organik granul dan sebagainya. Nah, yang dikatakan organik itu Bapak Ibu sekalian, itu bahannya jelas-jelas bahan alami ya, bukan bahan sintetis. Terus di dalam eco farming ini terdapat nutrisi ya ataupun unsur hara ya yang lengkap. Nah, yang dimaksud lengkap ini artinya kebutuhan seluruh tanaman itu bisa terpenuhi ya. Termasuk juga untuk suplemen ternak buat ikan. Jadi yang namanya organik itu aman sekali gitu. Bisa buat tanaman, bisa buat ternak dan juga bisa buat ikan. Nah, terus dikatakan super aktif. Nah, ini kan agak sesuatu yang unik ya. Karena selama ini mungkin Bapak Ibu sekalian mengenal pupuk organik tidak ada embel-embel super aktif. Nah, di sini super aktif yang dimaksud karena di dalam pupuk eco farming ini dilengkapi dengan bakteri. Nah, bakteri yang dimaksud adalah bakteri positif. Artinya bakteri yang bermanfaat baik untuk tanah maupun untuk tanaman. Nah, di sini dikatakan positif untuk tanah, jelas dia sebagai bioaktivator dalam proses perbaikan sifat fisik, sifat biologi, sifat kimia. Jadi mungkin Bapak sekalian yang baru mengenal dunia pertanian, pemain baru lah, pemula dan sebagainya, ternyata tanah itu ada sifat fisik yang harus kita cermati. Contoh sifat fisik ada tanah berpasir, tanah liat, ya, terus ada tanah-tanah yang rawa, gambut dan sebagainya. Yang pasti dari fisik ini kita akan lihat strukturnya itu seperti apa, ya, teksturnya seperti apa. Nah, ada yang mudah ditembus akar, ada yang juga sulit. Nah, disinilah kita mengenal sifat fisik. Yang pasti ciri-ciri sifat fisik yang bagus itu, dia mudah ditembus oleh akar. Ketika tanam itu tumbuh di atasnya atau di dalamnya, akarnya itu bisa lebih mudah berkembang. Begitupun dengan sifat biologi. Nah, ini yang sementara ini, mayoritas tanah-tanah di Indonesia itu mikrobiologinya atau sebutnya bakteri itu nyaris punah, Bapak sekalian. Tidak ada dikarenakan kebanyakan petani kita ini udah terlalu berlebihan menggunakan yang namanya pupuk kimia ya, atau pupuk yang sifatnya bisa mengganggu daripada aktivitas bakteri yang ada dalam tanah. Nah, sehingga tanah kita sakit atau bahkan kritis. Nah, disinilah peran fungsi eco farming ini akan memperbaiki sifat biologinya, karena di dalam eco farming sudah mengandung bakteri sebagai bioaktivator. Nah, ini ditambahkan di dalam tanah itu. Terus yang berikutnya ada sifat kimia. Nah, sifat kimia ini artinya yang sudah umum ya, di kalangan petani mungkin sudah banyak dikenal yang namanya istilah pH. Nah, pH tanahnya itu berapa? Sehingga pH ini menentukan terhadap penyerapan pupuk itu sendiri. Saya kasih gambaran bahwa kalau pH itu di bawah 5,5, ya, itu boleh dikatakan tanah itu sakit. Artinya ketika ada kasih pupuk sekalipun, itu nanti akan tidak bisa diserap oleh tanaman. Begitupun ketika si pH-nya terlalu tinggi di atas 7,5, itu juga jadi masalah, bahkan bisa jadi racun. Ada lagi sifat kimia yang namanya KTK. KTK itu daya hantar ataupun sifatnya penyerapan itu bisa lebih dicepat ya. Jadi nggak diikat oleh kalau di tanah, tapi bisa langsung dimakan oleh tanaman.
Nah, semuanya itu, bioaktivator itu akan memperbaiki sifat fisik, biologi, dan kimia yang kemudian cepat atau lambat tanah kita akan tetap subur, terus juga tanaman akan tumbuh sehat nanti di atasnya. Nah, kesuburan ini perlu dirawat, bukan sekedar satu kali kita suburkan, kemudian dibiarkan begitu saja. Contoh, gambaran di hutan sana ya, mungkin anggap aja Bapak membayangkan di hutan belantara sana, kok tumbuhan sehat-sehat, bagus, karena di sana terjadi restorasi. Restorasi itu apa? Pengembalian daripada kesuburan yang ada. Ya, contoh pengembalian seperti apa? Sisa tanaman, mungkin juga daun-daun yang jatuh. Nah, itu akan diproses oleh bakteri menjadi nutrisi kembali. Nah, kebetulan karena tanah kita ini kebanyakan ya mungkin karena pupuk kimia lah, mungkin karena pestisida atau racun lainnya, mungkin juga ada limbah-limbah dari industri, itu setidaknya itu kan mematikan bakteri. Nah, disitulah fungsi bakteri ini akan diperankan. Jadi seandainya melimpah sekalipun ya bahan organik yang ada di tanah, kalau tidak ada bakterinya ya tidak banyak berfungsi juga. Makanya mohon maaf nih bagi para petani khususnya, hati-hati dalam menggunakan bahan organik. Saya katakan bahan, bukan pupuk. Contoh yang dimaksud bahan itu kotoran hewan. Nah, kotoran hewan ini perlu diproses ulang dulu, artinya perlu dimatangkan. Nah, ini peran fungsi ekofarming juga bisa untuk mematangkan bahan itu menjadi nutrisi nantinya. Masih banyak bahan-bahan lain ya, sisa tanaman misalnya. Mungkin rumput sudah dibersihkan, itu bisa difermentasi menjadi kompos. Nah, kalau udah kompos, sebagaimana Bapak Ibu sekalian kalau beli media di sebuah kios tani ya, biasanya kalau untuk tanaman-tanaman di halaman rumah atau mungkin di ini dengan polybag, itu medianya sudah matang. Mereka sudah proses secara matang sehingga siap dipakai langsung. Nah, inilah yang harus dipahami bahwa pupuk itu sesuatu yang memang bisa langsung diserap oleh tanaman. Jadi bukan memerlukan proses yang didaur ulang dulu. Yang berikutnya, bakteri positif yang dimaksud suplemen ternak ini, terutama ikan maupun ternak, dia akan berubah fungsi menjadi probiotik dalam rangka menyeimbangkan fungsi dari pencernaan atau istilah metabolisme dalam pencernaan ternak ya. Contoh kayak ayam atau unggas, masuk juga domba, sapi, kerbau dan sebagainya. Nah, itu mereka menggunakan makan itu dari hijauan. Nah, hijauan ini akan diproses, dibantu oleh bakteri positif yang ada di ekofarming, itu keseimbangannya akan terjadi. Contoh maksud saya gini, kalau misalnya pakan 1 kilo aja misalnya, itu dirubah menjadi kotorannya berapa persen, dirubah menjadi bobot daging berapa persen. Nah, disinilah kita akan bisa memaksimalkan dari peningkatan produksi dagingnya, termasuk kesehatan hewan ataupun ternaknya atau ikannya akan semakin stabil. Ini yang dikatakan imunitas ya, daripada ternak. Ya. Daya tahan terhadap penyakitnya akan lebih stabil ya, artinya lebih kuat lah. Nah, ini gambaran bahwa produk ekofarming seperti itu. Maka dari itu, ini produk ekofarming sangat fenomenal, bisa untuk tanaman, bisa untuk ternak, juga buat ikan. Legalitas daripada ekofarming original ini jelas ya. Kita sudah memiliki izin edar dari Kementerian Pertanian. Jadi saya sebutkan sudah. Nah, barangkali yang belum tahu, ini suratnya atau legalitas seperti ini. Ini bagi yang membutuhkan silakan nanti hubungi admin, karena ini kan kalau dibaca satu-satu juga cukup lama ya. Artinya di sini udah jelas kita punya legalitas yang pasti. Yang kedua, kita juga memiliki jaminan. Nah, jaminan ini apa? Ini kaitannya dengan pola organik. Karena biasanya kalau petani-petani yang dari awal organik, untuk menggunakan produk yang dari luar pasti harus ada penjaminnya. Maksudnya dari luar itu tidak dikelola oleh langsung petani, artinya beli lah gitu ya, atau dia menggunakan produk dari luar. Nah, perlu ada yang namanya sertifikat. Nah, ini kebetulan alhamdulillah produk ekofarming original ini sudah tersertifikasi. Di barat tanah kalau sertifikatnya kan mahal. Ya. Terus juga pengguna organik tidak menjadi khawatir karena di sini sudah ada penjamin dari in office. Ini standar SNI ya dari Indonesia. Mungkin di luar negeri ada lagi namanya apa, di Malaysia pun ada, mungkin di Thailand ya, pokoknya di luar negeri pasti ada lembaga penjamin itu.
Ya, sama halnya mungkin kalau produk makanan ada istilah sertifikat halal ya. Oke, kita lanjutkan terkait dengan produk ya. Alhamdulillah produk eco farming original ini kandungan nutrisinya sudah diuji melalui laboratorium Universitas Padjadjaran Bandung. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, ini kalau dibaca juga cukup lumayan lama ya. Intinya sudah ada kandungan-kandungannya dan juga di dalam kemasan juga sudah dicantumkan, hanya tidak selengkap sesuai hasil uji lab ya. Jadi di sini ada di sini. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ditanya sama petani, ini nutrisinya gimana nih, gitu kan? Nah, Bapak bisa tunjukkan ini, atau mungkin bisa diperhatikan dari kemasannya ada. Jadi ada NPK-nya, ada C organiknya, ada lagi di sini rasio CN. Nah, sebetulnya saya kalau mau bahas terkait dengan kandungan komposisi terlalu lama ya, tapi nanti bisa di rubrik tanya jawab bisa. Kenapa sih C organik itu harus ada? Karena ini ciri khas daripada produk organik ya. Nah, C organik ini juga termasuk sumber makanan dari bakteri. Jadi Bapak sekalian kalau misalnya melarutkan nanti tanpa harus dengan macam-macam lah, anggaplah air biasa, ini sudah ada kandungan buat nutrisi bakterinya sudah ada di dalam pupuk ini. Nah, bagaimana kalau misalnya pengen lebih hebat ya, nanti di sesi berikutnya saya terangkan lebih lanjut. Terus mengenai rasio CN ini angkanya itu sekitar 15,24. Nah, kisaran tanah-tanah Indonesia itu di kisaran antara 15 sampai dengan 30. Artinya kita memiliki rank yang aman. Ya, artinya proses daur ulang atau pematangan dari bahan menjadi nutrisi itu melalui rasio CN tersebut ya. Oke, ini berkaitan nutrisi yang pasti bahwa eco farming ini sudah memiliki nutrisi yang lengkap. Ciri-ciri lengkap ya nanti respon tanamannya seperti apa. Jadi kalau saya lebih cenderung biarkan pupuk yang bicara. Ya, tanaman tuh nggak bisa bicara, pupuk pun nggak bisa bicara. Tapi nanti hasil daripada aplikasi itu bisa dilihat perkembangannya dalam hitungan hari, hitungan minggu, dan hitungan bulan. Ini untuk kaitan nutrisinya ya. Yang berikutnya juga karena eco farming memiliki namanya bakteri positif, tentunya banyak mungkin pengguna atau para petani penasaran bakterinya apa saja. Nah, disinilah hasil uji lab Farmasi ITB terkait mikroba yang ada dalam eco farming. Nah, ini hasilnya sudah ada. Ini saya ambil bagian depan sama bagian belakang. Jadi keterangan lebih lanjutnya ada di dalam, cuman saya hanya garis besarnya bahwa dalam satu cube ini ya, eco farming ini kandungan nutrisi tadi sudah saya sampaikan. Nah, kandungan bakterinya totalnya itu mencapai 172 miliar dalam satu cube ini loh. Seandainya misal tanah itu tidak ada bahan organik, ya artinya mikroba ini tidak bekerja. Karena bekerja mikroba ini karena ada bahan yang akan diproses menjadi nutrisi itu sendiri. Jadi yang pasti, sekali lagi, bahwa eco farming dalam satu kemasan ini sudah ada nutrisi. Katakanlah kalau kita misalkan angkanya 10 misalnya. Nah, nanti setelah diaplikasikan ke lahan, itu akan bertambah, bukan 10. Bisa aja sampai 30, sampai 50, bahkan bisa 100%. Kenapa? Karena ini bekerja pada mikroba. Nah, mikrobanya jumlahnya luar biasa. Termasuk yang terbaru, ya Bapak Ibu sekalian, saya umumkan aja. Bapak perhatikan ya, dalam kemasan ini ada yang namanya expire ya. Expire ini ada bulan dan tahun ya, yang warna merah. Bapak nanti perhatikan, itu terhitung daripada masa expire bulan Februari tahun 2024, kita sudah tambahkan salah satu bakteri yang namanya bakteri fotosintesis. Ini fungsinya bukan di tanah, tetapi di daun. Nah, nanti pada saat aplikasi ke tanaman, itu fungsi bakteri fotosintesis akan membantu fotosintesis. Eco farming jelas sudah mengandung fotosintesa di dalamnya. Ya. Ini berkaitan mikroba. Yang berikutnya adalah manfaat eco farming itu sendiri ya. Yang pertama dan yang utama itu kita perbaiki kualitas tanah. Memang untuk bisa mengukur kualitas ini perlu alat bantu, baik alat ukur pH, KTK, bahkan sampai ke lab ya, artinya uji kualitas tanah. Di sana akan dilihat sifat fisiknya seperti apa, kimia seperti apa, biologi seperti apa.
Nah, nanti setelah aplikasi eco farming, semuanya yang tadinya kurang itu bisa ditambah. Nah, disinilah peran fungsi daripada manfaat eco farming ini akan jelas-jelas memperbaiki kualitas tanah kita. Baik sifat fisik, contoh ya, saya di lapangan, kebetulan saya juga petani, Bapak-Ibu sekalian. Tanah saya pada awalnya sebelum di aplikasi eco farming itu agak keras ya. Nah, alhamdulillah setelah menggunakan eco farming secara rutin, nah di situ sifat fisik mulai berubah. Lebih lembut, porositasnya lebih, kalau diinjak itu nggak sakit gitu. Jadi terus ketika posisi kering, nggak ada air kan habis panen lah biasanya kalau tanaman padi ya, retak-retak tanah itu. Nah, alhamdulillah kalau dengan eco farming retak ada, cuman nggak selebar yang tanpa menggunakan eco farming. Ini sebagian sifat fisik ya yang bisa kita perhatikan. Karena kalau tanahnya lebih solid di sini ya. Begitupun sifat kimia pH. Saya sudah pernah ukur ya. Sebelum misalnya menggunakan eco farming, kita ukur berapa pH-nya, KTK-nya berapa. Nah, setelah menggunakan eco farming itu ada perubahan. Nah, rata-rata perubahan itu di sekitar satu siklus pemupukan minimal ya. Artinya kurang lebih ya sekitar 1 bulanan lah. Itu bisa kita cek kembali. Nah, karena prosesnya kok bisa lama, Pak. Nah, ini yang perlu saya luruskan bahwa normalisasi pH ini nanti dalam sifat kimia ini beda dengan dolomit, Bapak Ibu sekalian. Karena sifat asam itu karena kekurangan magnesium dan kalsium tambah dolomit. Tapi satu hal lagi yang masih kurang. Biasanya di tanah-tanah yang selalu terendam, bahkan ya sering kena air lah intinya seperti itu. Itu sifat asamnya akan tinggi. Maksudnya tinggi itu angkanya rendah. Ingat, bukan tinggi angkanya tinggi. Karena pH rendah, artinya pH-nya yang asam, itu angka pH-nya juga rendah. Artinya asamnya tinggi, istilahnya itu makin asam lah, gitu. Nah, biasanya sifat asam ini akan diproses lebih cepat itu dengan menambah pasukan. Yang tadi saya bilang itu tadinya ada 2-3 koloni bakteri, ketika ditambahkan eco farming itu bisa sampai 10 kali lipat sehingga proses yang ada itu lebih cepat. Nah, disinilah perbaikan kualitas secara kimia. Dan biologi, sifat biologi ya, terutama biologi ini, ya tadi sebenarnya di situ ada ciri-ciri tanda-tanda tanah yang sehat itu, fauna yang ada dalam tanah itu ada. Contoh, ada cacing. Bapak jangan kaget, kalau sudah menggunakan eco farming, entah dari mana cacing itu ada dalam tanah. Dan mungkin akan lebih banyak, karena dia akan secara alami, dia akan berproses, dia akan lebih aman. Artinya, di situ unsur-unsur kimia yang mematikan, mungkin cacing aja bisa mati kalau kena pestisida. Nah, dengan menggunakan eco farming ini kita ramah lingkungan. Nah, itu salah satunya. Oke, yang kedua, yang berkaitan manfaatnya, manfaat eco farming itu bisa memaksimalkan. Yang pertama, memaksimalkan imunitas. Kenapa alasan imunitas ini bisa meningkat atau bisa maksimal? Karena pasokan nutrisinya benar-benar full. Kalau saya contohkan, petani biasanya suka memupuk itu dengan NPK, rata-rata ya Pak ya, Bu ya. NPK ini ibaratnya nasi kalau makanan itu. Nah, unsur hara yang lainnya seperti magnesium, kalsium, dan sulfur itu seringkali petani tidak digunakan, sehingga gizinya lah kalau makanan itu kurang, sehingga daya tahan tubuhnya akan juga rentan. Nah, berkaitan dengan ini, eco farming karena memiliki unsur hara atau nutrisi yang lengkap, otomatis tanaman akan terpenuhi. Artinya tanam itu kan bahagia. Layaknya bahagia, artinya dia akan tumbuh normal dan sehat. Nah, yang kedua, bisa memaksimalkan potensi. Jadi maksud potensi begini. Contoh misalnya kita ambil tanaman padi lah. Tanaman padi sesuai dengan spesifikasi benihnya, paritasnya, pasti ada potensi genetik yang sengaja oleh si pemulia disebutkan. Misalnya potensinya bisa sampai 15 ton misalnya. Nah, sementara di lapangan itu jarang terjadi sampai 15. Kenapa? Karena itu banyak faktor ya, banyak faktor yang mengurangi daripada target produksi atau potensi tersebut. Nah, insya Allah dengan eco farming ini potensi bisa secara bertahap akan terus sampai titik potensi maksimal akan tercapai, insya Allah. Begitu juga maksimal dalam kualitas. Yang dimaksud kualitas tentunya kalau hasil panen itu harganya beda. Kalau yang kualitas rendah pastilah harganya juga rendah, artinya standar lah. Tapi kalau kualitasnya itu lebih baik dari bobotnya, kalau di padi itu istilahnya ada
bobot, terus ada lagi setelah dikeringkan susutnya berapa persen, terus juga ada lagi rendemen jadi berasnya berapa persen. Nah, di situ. Begitupun dengan tanaman sayuran, kualitasnya dari rasanya, kalau buah-buahan itu lebih manis misalnya. Itu banyak, Pak, Bu, yang banyak pengakuan testimoni teman-teman kita PTBS setelah pakai Ecofarming, rasa dari semangka itu aslinya ya seperti itu, yang rasanya luar biasa. Tapi dengan menggunakan pupuk yang tidak lengkap komposisinya, ya mohon maaf, jadi kualitasnya nggak muncul maksimal. Jadi yang standar mungkin secara bentuk ya sama, tapi dari rasa tentu beda. Nah, disinilah yang dikatakan kualitas produksi akan lebih maksimal. Yang berikutnya, karena di dalam ecofarming juga ada yang namanya unsur JPT ya, atau hormon, makanya jangan kaget ketika aplikasi ecofarming itu ada perubahan-perubahan tanaman tuh cepat tumbuhnya. Begitupun masa panennya lebih cepat. Jadi yang membuat lama itu ya tadi karena kekurangan nutrisi lah, atau mungkin kurang dosis lah. Nah, terus juga nutrisinya tidak lengkap. Nah, alhamdulillah di ecofarming semuanya bisa terpenuhi sehingga proses percepatan akan terjadi. Nah, disinilah yang dikatakan, jadi hormon itu dalam rangka menjaga atau membantu lalu lintas sehingga pasokan nutrisi akan terpenuhi dengan cepat. Yang tadinya sekian hari tumbuh tingginya sekian, itu akan beda. Yang berikutnya, dengan ecofarming kita bisa lebih menghemat ya, terutama sarana produksi. Nah, di sini sarana produksi yang dimaksud tadi, petani biasanya beli itu macam-macam. Ada NPK, ada N, ada segala macam. Bahkan mungkin berapa merek. Nah, insya Allah dengan ecofarming cukup satu lah. Itu pun bagi yang punya keyakinan bahwa dengan ecofarming semuanya bisa beres semuanya. Terus untuk pemenuhan secara keseimbangan nutrisi, katakanlah kalau bahasa pertanian itu namanya pemupukan berimbang, itu bisa kita atasi karena di dalamnya benar-benar nutrisinya sudah lengkap. Nah, yang berikutnya suplemen ternak. Nah, suplemen ini artinya baik nafsu makan ternak tersebut, terus juga proses perubahan dari pakan menjadi daging atau bobot juga bisa mengubah kotoran hewan atau fesesnya itu lebih sedikit. Jadi ada perbandingan rasio yang akan lebih bagus untuk peningkatan bobotnya. Karena kalau namanya ternak, ikan itu biasanya dihitung dari bobot dagingnya. Nah, yang terakhir bahwa ecofarming ini manfaat lainnya selain hasil produksinya juga sehat, lebih sehat, dan tidak memberi dampak negatif. Artinya, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian, khususnya para petani menggunakan ecofarming, sama aja itu melestarikan alam supaya bisa terwariskan pada anak cucu nantinya. Jelas, kalau hubungannya dengan lingkungan, kita yang diharapkan adalah tidak memberi dampak negatif. Mungkin itu ya, sekedar garis besar manfaat ecofarming. Nah, selanjutnya, Bapak-Ibu sekalian, kita akan melihat bagaimana mikroba itu bekerja ya. Ada bakteri positif dalam artian bioaktivator dalam tanah. Kalau yang fotosintesa berarti adanya di daun, dan probiotik itu untuk ke ternak atau ikan. Bahwa di dalamnya ada bakteri penambat nitrogen. Jadi kalau seandainya bakteri nitrogen ini bekerja aktif, dia bertahan dan hidup di tanah, itu akan dirubah menjadi nutrisi. Termasuk juga ada JPT. Ya. Kita kalau petani biasanya JPT suka beli lagi tersendiri produknya. Nah, kita sudah ada di dalamnya JPT atau hormon. Begitupun bakteri probiotik yang untuk ternak sudah disiapkan. Nah, yang terjadi itu perbaikan kesuburan akan secara kontinu. Makanya istilahnya pertanian yang sehat, pertanian organik, dan pertanian berkelanjutan. Terus juga nutrisinya jelas. Seiring waktu bakteri berproses di dalam tanah, nutrisi dalam tanah yang siap diserap tanah itu akan melimpah. Terus khusus ditambak ya, karena untuk kolam kan ecofarming bisa juga untuk kolam. Nah, itu kualitas air akan lebih baik ketika diaplikasikan ke airnya. Karena ditambak nanti ada bahasan khusus yang pasti bahwa air yang ada di sekitaran, anggaplah pertanian itu sudah lepas namanya air. Nah, air yang ada akan dinormalkan, kualitasnya akan semakin lebih baik. Karena bakteri itu akan memproses mineral yang ada dalam larutan air itu akan diproses menjadi nutrisi. Kita contoh bandingkan adalah air kelapa aja dulu dengan air tebu, itu akan beda. Nah, ketika ada diproses oleh bakteri, kualitasnya akan berbeda sesuai dari bahan yang disiapkan. Terus yang berikutnya menormalisasi potensi produksi jelas. Tadi udah saya jelaskan di manfaat ya. Dia akan bekerja sesuai dengan kapasitas maupun dengan
kapabilitasnya sebagai bakteri, dia akan memaksimalkan produksinya, ya. Artinya, apa sih hubungannya dengan produksi dengan bakteri? Karena bakteri itu begini, saya ilustrasikan, itu air tanah. Bapak Ibu sekalian bisa dibayangkan air tanah. Air tanah kalau kita gali, misalnya ukuran, mungkin ada yang 1 meter, ada yang 50 cm, udah keluar air. Nah, silakan air itu diambil sama Ibu sampai benar-benar habis, itu nggak pernah habis. Air tanah akan tetap seperti itu. Nah, begitupun dengan bakteri. Dia akan menyiapkan makanan, akan menyiapkan nutrisi buat tanaman kapanpun, 1 kali 24 jam. Jadi ketika kurang, tambahkan lagi. Nah, disitulah dikatakan terpenuhinya nutrisi dengan siap saji dan terus-menerus. Sehingga potensi jelas akan bisa maksimal mencapai potensi yang diharapkan. Begitupun dengan ternak ya, sebagai suplemen pakan, dia akan bobot dagingnya akan lebih cepat tumbuh besar, dan hasil daging yang paling utama yang pernah saya saksikan sendiri, baik itu daging ayam, daging sapi, ataupun daging, itu lemaknya sedikit. Jadi dagingnya lebih banyak. Terus kalau ayam petelur, itu telurnya tuh lebih awet ya. Kalau disimpan, anggaplah kalau di tempat yang terbuka sekalipun, itu bisa lebih bertahan lama. Karena makanan yang dihasilkan dari ternak ataupun ya ikan misalnya ya, dengan menggunakan farming, itu hasil dagingnya ataupun telurnya lebih sehat. Yang selanjutnya berkaitan dengan prinsip pemupukan ya, eco farming khususnya, kita harus juga melihat jenisnya, jenis apa yang akan kita aplikasikan. Makanya Bapak sekalian ketika menawarkan petani, jangan disamaratakan, tanya dulu petaninya, mau tanam apa Pak? Kalau misalnya tanam jagung, Bapak Ibu sekalian bisa lihat dalam buku petunjuk ataupun di dalam brosur, itu masuk di tabel petunjuk keberapa. Nah, di sini tepat jenis ya. Karena tanaman itu ada yang kata tanaman semusim, ada yang tanaman tahunan. Kalau tanaman semusim itu bisa aja sekali panen, contoh padi, kangkung, sayuran. Nah, ada juga kayak cabai, itu musiman sama, cuman dia panennya berkali-kali. Terus ada lagi tanaman tahunan, ya tanaman tahunan mungkin kayak durian, sawit, ya masa siklusnya lebih panjang. Pepaya gitu sampai 4 tahun sampai 5 tahun. Intinya di sini dalam tanaman jenis tahunan ini kita harus bedakan antara tanaman belum menghasilkan dengan tanaman yang sudah menghasilkan. Maksudnya tanaman yang sudah panen atau belum panen, kita harus beda-bedakan juga jenisnya. Nah, selanjutnya yaitu tepat sasaran. Nah, sasaran untuk eco farming ini yang pertama, bagaimanapun pupuk itu bisa diserap oleh tanaman melalui akar tanaman ya, terutama bagian di dalam tanah. Sehingga aplikasi itu wajib ke tanah dulu. Nah, terus ada juga aplikasi yang diaplikasikan lewat daun. Nah, lewat daun melalui stomata. Jadi mohon saya tegaskan kembali ya, khususnya produk eco farming ini boleh diaplikasikan ke tanaman langsung dalam artian ke bagian daun. Karena disitulah letaknya nutrisi bisa diserap melalui stomata. Ini khusus tanaman, hampir seluruh tanaman. Ada spesifikasi khusus sasaran yang untuk tanaman tahunan ya, terutama yang berkayu ya, itu melalui sistem injeksi atau infus. Nah, itu melalui jaringan silem. Ini juga bisa dilakukan. Justru dengan pola-pola metode dengan injeksi ataupun misalnya dengan infus, itu ibaratnya kalau kita, ini bayangan supaya memudahkan aja. Orang sakit, mulut tidak bisa makan. Itu dengan cara diinfus. Apakah Bapak Ibu sekalian ketika diinfus, ketika sakit merasa lapar? Tidak. Karena nutrisinya akan terpasok secara kontinu dan sesuai dengan kebutuhannya. Ya, begitupun tanaman. Itu bisa diinfus atau diinjek. Nah, khusus yang diserap oleh akar, ya bisa disiram nantinya. Ada caranya di sini. Ya. Caranya bisa disiram atau disemprot. Itu boleh. Tapi khusus untuk ke daun, jangan disiram. Kenapa saya bilang jangan disiram? Karena stomata itu sangat kecil sekali. Lubangnya itu kecil sekali, sehingga akan lebih baik disemprotkan. Dan disemprotkan itu caranya ya, kita harus dibuat percikan airnya sehalus mungkin, bagaikan kabut. Ya, itu akan lebih ini. Begitupun cara injeksi batang, itu juga bisa digunakan ya. Khususnya daerah-daerah yang mohon maaf ya sulit air atau sebaliknya banjir air.
kan ada beberapa lahan yang memang tanah rawa, suatu saat dia akan kena banjir dadakan lah, dan itu terendam semua tanahnya. Kan nggak mungkin kita aplikasi ke tanah, karena posisinya juga sedang banjir. Nah, disinilah fungsi injeksi batang ini akan lebih baik. Ya. Yang berikutnya adalah tepat waktu. Nah, waktu di sini, waktu aplikasinya jadwalnya dilihat dalam brosur, apakah seminggu sekali, apa 10 hari sekali, apakah 2 minggu sekali. Itu pun juga akan dilihat dengan fase siklus hidupnya. Itu yang dimaksud musimankah atau tahunan. Kalau tahunan prinsipnya ketika selesai panen, biasanya pada musim-musim tertentu ada istilah musim durian, musim rambutan. Nah, setelah selesai panen baru pupuk lagi awal lagi. Nah, disitulah yang dikatakan siklus pemupukan. Jadwalnya sesuaikan dengan tabel ya. Itu ada yang 2 minggu sekali, rata-rata untuk yang tanaman tahun itu 2 minggu sekali. Nah, yang berikutnya waktu semprot. Nah, waktu semprot untuk ke daun terutama ya, atau ke tanah untuk aplikasi pemupukan dasar. Jadi yang dimaksud aplikasi ke tanah itu tujuannya untuk pemupukan dasar. Nah, kapan waktunya? Itu bisa pagi, siang, sore. Saran dari kami ya, kalau mau pagi sekali, maksudnya itu jangan terlalu siang. Kalau mau sore sekali. Artinya apa? Supaya nanti tingkat kelembaban tanahnya itu juga cukup stabil ya. Karena sore itu menjelang malam kan kelembabannya lebih tinggi. Artinya untuk bakteri itu beradaptasi lebih mudah daripada kita siang hari ya. Selain kita aplikasinya juga panas, juga anginnya juga kemana-mana, itu kurang efektif lah, intinya seperti itu. Begitupun waktu semprot ya, khusus di tanaman nih. Tanaman ini karena kaitannya dengan stomata itu membukanya pada waktu tertentu. Ada yang pagi hari, ada yang siang hari, ada yang sore hari, ada yang malam hari. Nah, secara umum rata-rata tanaman itu akan membuka stomata ketika ada matahari, terutama di pagi hari. Nah, makanya saya anjurkan pagi hari sekitar jam 7 atau 10. Yang berikutnya kita juga harus melihat yang namanya tepat formulasi. Formulasi itu apa sih sebenarnya? Formulasi itu hitung-hitungan, jangan sampai salah menghitung. Dosisnya berapa sih? Gitu kan? Itu yang sering ditanyakan petani. Nah, makanya cara menghitung nanti ada di slide khusus. Yang pasti bahwa formulasinya dilihat dulu tanamannya apa, luasnya berapa. Jangan sampai nanti dosis tanaman cabai dipakai buat tanaman padi, itu nggak tepat. Nah, alhamdulillahnya ya kalau eco farming itu kalau yang namanya dosis rendah, paling efeknya itu lambat dalam pertumbuhan. Ya, tidak nampak cepat lah pertumbuhannya, perubahannya. Tapi kalau sesuai dosis normalnya ya, artinya sekitar semingguan udah kelihatan lah hasilnya. Atau kalau tahunan bisa 1 bulanan lah bisa kelihatan. Nah, bagaimana kalau Pak kita main dosisnya dosis tinggi semua? Tidak masalah. Inilah kelebihan pupuk organik. Jadi overdosis itu justru semakin bagus. Cuman yang harus diperhatikan tingkat efisiensi biaya ya, terutama efisiensi biaya. Biasanya dengan dosis yang banyak ya otomatis biayanya tinggi. Nah, kita akan ketemukan dosis itu akan dengan sendirinya akan terpola. Mungkin di daerah-daerah tertentu dengan kondisi tanahnya berbeda akan beda juga. Contoh, dosis untuk tanah kita pada kisaran 4 sampai 6 cuk. Bisa aja untuk daerah-daerah semacam tanah gambut bisa sampai 8 atau mungkin tanah bekas galian itu bisa aja sampai 10. Untuk perbaikannya intinya tergantung tingkat keparahan daripada tanah itu sendiri. Nah, itu hitung-hitungan untuk tanah ya, sasaran untuk tanah. Nah, yang berikutnya ini juga untuk masalah semprot nih. Masalah semprot itu untuk aplikasi ke daun. Kita hitung-hitungannya yang paling sederhana nanti ada di cara menghitung. Yang pasti bahwa yang jadi ukurannya itu prinsip dalam kita mengaplikasikan atau terutama menyemprot ke daun itu bisa merata. Jangan sampai ada yang ketinggalan atau tidak kena semprot. Atau bisa aja hitung-hitungannya untuk tanaman tahunan ya, seperti ini nih. Sawit misalnya yang jarak tanamnya lebar, itu lebih efektif itu dihitung jumlah tanaman. Misalnya 1 hektar bisa aja 120, 100. Ya rata-rata lah yang petani itu 120. Nah, sebenarnya standar sawit itu rata-rata di 100 sebetulnya. Karena kita harus bisa mengatur jarak tanam itu prinsipnya antara tajuk tanaman satu dengan yang itu tidak boleh saling bertemu dan harus ada sinar matahari yang bisa masuk di dalamnya. Tanah itu butuh sinar, tanah itu butuh oksigen. Jadi
formulasi ini jelas-jelas akan memperhatikan beberapa faktor ya, mulai jenis tanahnya, juga jenis tanaman, luas tanahnya atau luas lahannya, juga volume semprotnya, kalau disemprot 1 hektar berapa tangki. Nah, disitulah kita harus perhatikan. Selanjutnya kita akan bicara tentang sasaran. Nah, sasaran utama ekofarming itu apa? Yang pertama tanah. Jadi tanah itu boleh dikatakan wajib ya. Karena kenapa saya bilang wajib? Karena tanaman itu rata-rata tumbuh di atas tanah. Nah, bagaimana kita perhatikan tanah? Mulai dari strukturnya, teksturnya, sifat fisiknya ya, biologinya, sifat kimianya. Kalau perlu, teman-teman petani, sahabat ekofarming, sebelum kita aplikasikan ekofarming, sebaiknya cek dulu tanahnya. pH-nya berapa? Ya, minimal pH-nya lah, supaya nanti bisa terukur berapa perubahan pH, naik apa turun, dan sebagainya. Nah, intinya semua tanah yang akan kita aplikasikan sebagai pembukaan dasar, itu akan terpola dengan sistem siklus. Jadi tanah itu akan dengan sendirinya diperbaiki secara kontinu nantinya nih, siklus ya. Jadi sisa tanaman tolong jangan sampai dibuang ataupun dibakar. Sebaiknya dibenamkan ataupun dikelola lagi bahan-bahannya supaya nanti bisa lebih sehat tanahnya. Yang berikutnya juga sasaran utama tanaman. Nah, secara umum ya, kita menilai petani itu rata-rata di Indonesia itu hanya mupuk kalau sudah ada tanaman. Inilah pola budaya yang harus kita rubah. Jadi pemupukan itu tidak hanya terbatas tanaman, tapi tanah juga diperhatikan. Nah, prosesnya seperti apa? Ya, itu bisa diserap melalui akar, bisa melalui stomata daun, bisa juga yang saya sebutkan dengan sistem injeksi batang. Tapi injeksi batang ini tidak berlaku umum. Artinya khusus untuk tanaman yang keras. Kalau untuk tanaman yang lunak tidak perlu. Jadi cukup dengan disiram ataupun disemprot ke tanahnya atau ke daunnya disemprot ya. Yang berikutnya kita akan menjelaskan terkait fungsi ekofarming untuk ternak ya, khususnya ternak ayam ya. Dalam ini baik ini anak ayam disebut DOC. Kalau indukan ayam seperti ini, terus ada juga DOD. Nah, ini seringkali mitra itu bertanya, DOC itu apa sih Pak? DOC itu ini, ya anak ayam. Kalau DOD ini anak bebek. Ya, nah ini bebek dewasa. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah kita larutkan dengan perbandingan 1 cub dalam 1 liter. Ya, silakan diaduk merata, diam beberapa menit. Nah, itu sudah bisa menjadi larutan yang namanya biang probiotik yang akan bisa memaksimalkan pakan diserap dalam tubuh hewan atau ikan, merubah jadi sehat, juga kotorannya juga lebih baik ya, artinya tidak menimbulkan aroma yang tidak sedap yang berlebihan. Yang berikutnya ini treatmentnya apa sih? Ya, yang tadi 1 cub misalnya ya, kita larutkan setelah 30 menit, jadi tidak perlu fermentasi lah. Ya, nah khusus untuk yang sudah dilarutkan, nanti cara pemberiannya yang pertama yaitu ketika ayam ataupun anak bebek ini di bawah 1 minggu. Nah, berikan 3 cc per 1 liter air minum. Artinya kalau Bapak Ibu sekalian, terutama para mitra PT BES, di situ ada ayam 1000 ekor misalnya. Pak, ngitungnya bagaimana? Jadi bukan ngitung ayam, tapi ngitungnya berapa air minum yang diberikan dalam 1 hari atau 1 minggunya. Nah, disitulah akan terlihat berapa dosis yang digunakan. Begitupun untuk ayam atau unggas yang sudah 1 minggu umurnya, itu bisa berikan 5 ya, maksimal di 110 cc per 1 air minum. Jadi fungsinya di sini untuk menambah minumnya ya, supaya lebih berkualitas air minumnya. Cuman hati-hati khusus untuk ayam, rata-rata itu peternak ayam itu air yang digunakan itu jangan sampai mengandung klorin ataupun mengandung desinfektan. Memang tujuannya pemurnian air itu supaya tidak ada patogen sebetulnya, tetapi itu bisa saja nanti bakteri probiotiknya dari ekofarming akan terganggu juga. Jadi ada cara lain supaya mematikan patogen ataupun istilahnya kuman-kuman bakteri yang menimbulkan penyakit pada hewan, itu dengan cara dipanaskan aja. Begitu pula dengan pemberian pakan. Nah, pemberian ini minimal 1 hari sekali ataupun begitu pola makan aja. 1 hari berapa kilo atau berapa
kintal. Nah, kita hitungannya sama ya. Jadi dengan hitungan air minum. Jadi 5 atau 3 cc itu minimalnya, maksimal 5, ini juga 10. Nah, itu rata-rata dalam 5 kilo pakan itu bisa digunakan 1 liter air yang sudah mengandung larutan biang 5 cc atau 3 cc tergantung umur dari ayam itu sendiri. Kita lanjutkan ke eco farming untuk ternak ruminansia. Ternak ruminansia ini maksudnya ternak yang memamah biak. Dia biasanya rata-rata domba, sapi itu dia makan, tapi ketika diam dia akan mengolah kembali di dalam lambungnya. Nah, di situ kita akan berikan treatmentnya ya seperti tadi juga sama 1:1, 1 cup 1 liter, dibiarkan beberapa menit. Nah, kemudian prosedurnya kita sama seperti tadi ayam. Hanya di sini untuk domba bisa 5 cc, untuk sapi sekitar 10 cc, atau kerbau mungkin ada yang lebih besar lagi daripada bobotnya. Jadi hitungannya dari bobot ternaknya. Bisa aja sapi limosin itu bisa sampai 15 cc per 1 liter air minum. Nah, rata-rata berapa sih kebutuhan air minum ya? Kita lihat dari peternaknya biasa ngasih minum berapa per hari. Nah, disitulah dosis eco farming akan dihitung. Tetap dihitung dari air minum. Juga bisa diberikan untuk pakannya, hijauannya itu bisa kita rendam sebentar atau disemprotkan, kemudian dikasihkan. Untuk petunjuk lebih lanjut, nanti Bapak Ibu sekalian bisa kunjungi di channel YouTube saya, Haji Mahmudi, ada di situ tutorial untuk pemberian khusus untuk domba. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan terakhir nih fungsinya itu berkaitan dengan prebiotik pada tambak atau kolam ikan. Nah, untuk kolam ikan ini ada 2 pilihan ya nantinya. Ikannya silakan mau ikan apa yang akan kita tanam atau kita inikan di kolam tersebut atau tambak, baik udang, termasuk juga rumput laut juga bisa. Tetap saat perbandingannya adalah 1:1, artinya 1 cup eco farming dijadikan 1 liter. Dijadikan biang khusus untuk pemupukan dasar. Ya, ini dasar itu yang dimaksud seperti layaknya tanaman ya. Jadi di dalam tambak juga kolam ikan yang akan kita kelola itu harus semprot dulu dengan eco farming ya. Berapa dosisnya? Nah, untuk kolam yang baru artinya posisi kolam itu tidak sedang berisi air, jadi dikeringkan tapi macak-macak aja. Kemudian diberikan larutan prebiotik ya. Itu dibutuhkan sekitar 5 cup per hektar. Jadi untuk satu itu cukup 4-5 cup. Dan setelah diaplikasikan dasar, kemudian biarkan 2-3 hari, ya, atau rata-rata 1 minggu lah, baru diisi air, begitu. Begitupun untuk kolam yang sudah pernah dipanen, ya, artinya dia sudah beberapa kali lah. Yang diperhatikan yang pertama, biasanya ada endapan lumpur di dasar kolam, itu bisa diangkat ataupun bisa dibuang dulu. Tujuannya supaya kedalaman kolam tidak berubah, artinya biasanya dengan endapan lumpur yang terlalu banyak, airnya sedikit yang masuk karena ada lumpur. Nah, makanya perlu dibuang. Kemudian kita cek juga pH-nya. Kalau seandainya pH-nya itu rendah, biasanya di kolam-kolam itu sering tergenang air, itu pH-nya rendah, turunlah minimal. Begitupun tanaman, ketika lahannya terendam terus air juga seringkali itu pH-nya turun. Makanya dianjurkan gunakanlah dolomit. Kalau memang turunnya sudah terlalu rendah sekali ini angkanya, pH-nya setelah diukur alat pH meter misalnya. Terus yang berikutnya sama ya. Jadi pada posisi dasar kolam itu lembab ataupun tidak tergenang, macak-macak, baru semprotkan 4-5 cup eco farming untuk 1 hektar. Dan biarkan selama 2-3 hari atau 1 minggu mengering dulu, jangan dimasuk air. Nah, semua pola artinya baik tambak baru maupun tambak yang lama itu berarti kita harus membiarkan tanah itu tidak terairi dulu paling maksimal 1 minggu. Kemudian baru masuk air. Setelah masuk air juga dibiarkan dulu, jangan dikasih bibit dulu. Biar air itu bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru tadi. Biar nanti air itu bisa akan jernih. Ini pengalaman menarik ya di Sulawesi itu. Setelah aplikasi eco farming di dasar kolam, kemudian diisi air, yang tadinya air laut itu keruh, maksudnya yang sudah masuk ke kolam, dalam waktu 1 minggu itu jadi jernih. Dan
terlihat dasar kolamnya, di situ akan tumbuh yang namanya plankton yang akan menjadi pakan alami. Nah, inilah yang dikatakan hemat untuk pakan. Jadi khusus untuk tambak maupun kolam. Nah, selanjutnya setelah air itu masuk, terus di bibit udang atau bibit ikannya masuk, seminggu kemudian kita harus perlakukan yang namanya treatment untuk air. Nah, diberikan dengan cara kita siramkan di sisi-sisinya aja, yang penting nanti menyatu ke tengah ya, tidak perlu semprot ke tengah, atau kalau di tambak udang biasanya bisa lewat kincir, jadi bisa diaduk lah istilahnya. Nah, ini intervalnya 3-4 hari atau rata-rata 1 minggu lah ya, itu 200. Jadi ke 200 ini berarti satu cup itu bisa untuk 5 kali atau 5 minggu lah supaya mudah. Artinya nanti dengan fase umur siklus panennya katakanlah 12,5, berarti hitungan minggunya itu berarti sekitar 10 minggu ya. 10 minggu itu berarti sekitar 2 cup. Itu untuk perawatan air. Nah, kemudian untuk yang berikutnya adalah untuk penambahan khusus kolam ataupun tambak yang dikasih pakan macam pelet. Nah, itu diberikan dosis 5 mili larutan probiotik per 1 liter. Kemudian disiramkan ke pakan pelet ataupun pakan udang atau pakan ikan sampai benar-benar lembab, baru diberikan ke ikannya. Itulah barangkali yang berkaitan dengan penggunaan ekofarming untuk ikan ya. Tadi yang sebelumnya baik untuk tanaman, untuk unggas, untuk ternak domba atau ternak ruminansia, termasuk juga untuk ikan. Jadi luar biasa ekofarming ini bisa digunakan untuk beberapa sektor ya, baik itu pertanian itu sendiri, artinya untuk tanaman, juga untuk peternakan, juga untuk perikanan. Oke, bagus sekalian. Ini brosur yang harus Bapak Ibu perhatikan. Ini brosur resmi yang dikeluarkan oleh produk ekofarming. Jadi di luaran ada brosur itu, mohon maaf. Jadi yang jadi acuan adalah brosur yang ada di dalam ini. Tolong perhatikan di sini ya, terutama gambar ini maksudnya apabila lahan Bapak Ibu sekalian petani itu kurang dari 1 hektar itu bisa dibagi. Bisa saja dibagi sesuai kebutuhan. Atau dilarutkan semua, nanti larutannya juga dibagi sesuai dengan kebutuhan pun bisa. Nah, terus ini juga jenis tanaman diperhatikan. Tanamannya apa? Makanya kalau kita menawarkan ke petani, tanya petaninya nanam apa? Apakah cabai, apakah kentang, apakah sawit? Nah, disinilah harus diperhatikan berapa jumlah kebutuhan per hektar. Nah, ini kebutuhan per hektar. Ya, di sini jadwalnya nih, hari keberapa, total kebutuhannya ini. Jadi khusus misalnya saya ambil contoh nih tanaman tahunan ya, rata-rata di tabel 15. Totalnya itu 10 per 1 siklus pemupukan. Ingat. Ya, bukan per tahun tapi per siklus pemupukan rata-rata di 60 hari ya. Begitupun untuk tanaman musiman, ini menyatu semua, musiman, ada sayuran, ada tahunan. Nah, begitupun dengan cara pembuatan biang dan sebagainya ada di sini semua, tinggal dibaca dalam brosurnya. Yang berikutnya adalah jenis dan manfaat pelarut ekofarming apa saja. Ya, kami dari produsen, artinya dari PT Bandung Inovasi Organik, kami tidak ingin mempersulit ya. Dalam hal ini, silakan pilihan ada di petani yang akan menggunakannya. Misalnya bisa aja beberapa yang sudah kami sampaikan, ada beberapa larutan-larutan yang bisa digunakan. Intinya larutan itu harus steril, ya, tidak terkontaminasi oleh patogen dan juga tidak mengandung zat kimia yang berbahaya untuk bakteri. Karena dengan syarat-syarat yang tadi itu tidak dipenuhi, bisa jadi nanti bakteri tidak berfungsi secara maksimal, bahkan tidak memberikan satu dampak sama sekali. Tapi nutrisinya apakah tetap ada? Tetap ada. Nah, di sini air pelarut ya bisa aja dengan air tebu. Di sini kandungannya nutrisinya, bakterinya akan lebih berkembang lebih banyak. Begitupun nutrisinya pun akan bertambah. Begitupun dengan air kelapa. Air kelapa ini selain mengandung mineral, ya JPT, ini juga akan lebih bagus lagi. Ini pengalaman kami, terutama saya sebagai petani, saya sudah gunakan semua, air tebu sudah, air kelapa sudah, terus juga dengan air hujan juga sudah. Cuman air hujan yang diperhatikan, tolong di sini air yang diambil itu adalah air yang langsung dari langit ya, artinya jangan langsung lewat genteng. Jadi bisa aja minimal 10 menit lah dari hujan pertama. Kenapa? Karena biasanya 10 menit awal itu polutan-polutan yang ada di udara itu bisa ikut air. Apalagi di daerah-daerah yang memang
Di situ ada asap kendaraan, mungkin ada asap pabrik dan sebagainya. Hati-hati. Jadi yang dimaksud air mineral hujan itu air mineral alami yang sudah ya Allah Subhanahu wa taala turunkan, sehingga rata-rata kalau habis hujan tanaman itu tumbuh sehat, tumbuh subur. Nah, disitulah mengandung mineral juga termasuk nutrisi-nutrisi yang ada di dalam air hujan itu sendiri. Ada lagi air sumur. Nah, air sumur ini biasanya air mata air atau air dalam galian ya. Nah, itu bisa. Yang penting steril. Hati-hati dengan air yang memang dikeluarkan semacam kayak PDAM, mohon maaf. Itu kan pemurnian dari air keruh ke air jernih. Nah, di situ banyak yang memang menggunakan mungkin unsur-unsur kimia ya, artinya semacam kayak kaporit ataupun juga mungkin semacam klorin dan sebagainya, desinfektan dan sebagainya. Nah, ada lagi mungkin air destilat. Air destilat yang paling sederhana itu dari tetesan air AC. Karena di situ air itu bersumber dari penggabungan unsur hidrogen dan oksigen. Nah, ini kelebihannya dengan air AC ini pH-nya normal ya. Tapi yang ini bisa aja pH-nya bervariasi. Kalau ini udah pasti pH-nya dijamin 7. Terus juga ppm-nya netral. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu sekalian yang perlu diperhatikan cara menghitung dosis. Nah, ini banyak para mitra itu, Pak, saya udah 5 kali aplikasi kok nggak ada perubahan. Nah, jangan-jangan salah menghitung. Nah, disinilah harus kita perhatikan. Yang pertama luasan. Luasannya berapa? Misalnya saya luasnya cuma 3.000 Pak meter persegi. Nah, kita hitungan dalam tabel petunjuk tadi itu 1 hektar loh Pak. Jadi 1 hektar dikonversi dulu. Jadi kalau 3.000 meter berarti 0,3 ya. Kan 3.000 dibagi 10.000 0,3. Nah, tinggal dikalikan jumlah kebutuhannya berapa. Kalau padi ya misalnya 10 berarti untuk 3.000 meter berarti 0,3 kali 10 berarti 3 cuk. Begitupun untuk aplikasinya, kita harus kalibrasi dengan jumlah tangkinya. Petani itu biasanya menghitung 1 hektar itu berapa tangki untuk menyemprot merata, katakanlah 10. Berarti yang tadi, yang kalau normalnya itu, tadi contohnya 3.000 ya, saya contohkan. 3.000 berarti 3 cuk. Kemudian kita bagi di tabel itu, kalau kita hitung normal 1 hektar kan 6 cuk di tanah, artinya untuk lahan, yang 4 cuk untuk tanaman. Berarti 60% untuk tanah, 40% untuk tanaman. Nah, jadi 3 cub itu kita kali 60%, berarti di situ untuk tanah berarti sekitar 1,8 cub. Artinya 2 liter kurang 200 cc. Begitu untuk tanaman, sisanya ya. Nanti dibagi lagi berapa tahapan, 4 kali misalnya. Nah, 1 kalinya itu nanti akan terhitung berapa jumlah tangki supaya aplikasi penyemprotan merata, seimbang. Nah, untuk 3.000 meter rata-rata di 3 tangki sampai 4 tangki. Tinggal dibagi aja. Jadi 1.200 mili itu dibagi 3 atau dibagi 4. Kalau dibagi 3 berarti dosisnya 400 mili per tangki untuk 3.000 meter. Nah, kalau untuk itunya tangkinya jumlahnya 3. Kalau jumlahnya 4 ya berarti yang 1.800 ya maaf tadi salah menghitung, bukan 1.200, 1.800 dibagi 3 berarti 600 cc. Kalau yang untuk 4 tangki berarti 1.800 bagi 4. Ya, cara hitungnya demikian. Atau kita juga ada penghitungan untuk berdasarkan populasi. Biasanya jarak tanamnya itu lebih dari 2 meter. Nah, di sini harus perhatikan, ini biasanya rata-rata di tanaman tahunan. Berapa jumlah pohon per hektar? Nah, ini menjadi catatan. Idealnya berapa jarak tanam yang tepat? Contoh sawit. Sawit itu idealnya ya sekitar 10 meter lah, 9 meter masih bisa. Nah, makanya jumlah populasinya kalau 10 meter, jarak tanamnya bisa 100 pohon. Tapi kalau misalnya jaraknya 9 meter ya bisa mungkin lebih banyak 120. Nah, hitung-hitungannya sama. Jadi 1 hektar butuhnya 10 kan untuk sawit misalnya. Nah, itu nanti dibagi jumlah tanaman. Untuk misalnya ke tanah 6 cub berarti 6 liter atau 6.000 mili. Dibagi jumlah pohon katakanlah 100, berarti satu pohonnya 60 mili. Kalau jumlah 120 berarti satu pohonnya 50 mili. Jangan sampai kurang. Karena kalau kurang responnya akan lambat, bahkan tidak ada respon sama sekali. Khusus tanah ya. Kalau untuk ke tanaman bagaimana? Nah, tanaman tadi 1 cub per hektar. Tinggal dijumlah bagi tangki berapa untuk penyemprotan ke daun. Seandainya daun masih bisa terjangkau. Kalau bisa tidak terjangkau karena alatnya tidak ada, ya cukup siramkan ke tanahnya lagi, tidak masalah. Tahapan ini perlu disesuaikan dengan jumlah pohon ya dan
kalau mau disiram, sistem siram harus dihitung dulu tanahnya itu lembab, tanahnya kering, apa tanahnya bagaimana. Kalau tanah kering lebih cenderung supaya lembab dulu, boleh disiram dulu sebelum dipupuk eco farming atau pada saat aplikasi eco farming, tapi jumlah airnya ditambah. Yang tadinya misalnya pada posisi tanah lembab itu 2 liter misalnya ya per pohon. Nah, kalau tanahnya kering bisa sampai 4 sampai 6 liter. Tergantung bagaimana kondisi tanah itu supaya tetap lembab. Karena bakteri itu butuh lembab. Ingat. Oke, itu barangkali penghitungannya. Yang selanjutnya cara aplikasinya yang tadi saya sebutkan 4 cup bisa sampai 6 cup. Nah, ini komposisinya harus 4 cup ya dilarutkan dengan 4 liter. Begitupun 6 cup dengan 6 liter. 6 liter apa? Air. Nah, airnya tadi yang saya sebutkan di slide sebelumnya, bisa air kelapa, bisa air mineral, bisa air hujan, atau bisa air sumur dan sebagainya. Jumlahnya juga 6 liter kalau 6, kalau 4 ya 4. Nah, ini yang sering jadi polemik ya kadang-kadang ya, munculnya para mitra, terutama yang baru, Pak ini fermentasi apa enggak, ya kan? Nah, pertanyaan itu sering. Jadi di sini saya ambil sebuah rekomendasi, artinya kalau mau di tanah sekalipun tanpa fermentasi tidak masalah. Nanti fermentasinya akan diteruskan di dalam tanah, jadi tidak dalam larutan. Tapi kalau kita mau dimaksimalkan untuk dilarutkan supaya fermentasi dulu, silakan. Minimal 3 malam sampai 15 hari, bahkan bisa sampai 1 bulan pun nggak masalah. Kalau untuk tanah ya. Di sini fermentasi akan maksimal kalau lebih dari 15 hari biasanya. Tapi tergantung air pelarutnya. Air pelarutnya kalau air kelapa mungkin bisa lebih lama daripada air mineral. Kemudian yang berikutnya langkahnya setelah pelarutan kita pengenceran. Nah, pengenceran ini kita biasanya menggunakan tangki semprot misalnya. Nah, itu yang tadi saya sebutkan di slide sebelumnya. Berapa tangki dalam 1 hektar perluasan itu pemakaiannya, mau 10 kek atau misalnya mau 12, tinggal hitung. Jadi yang 6 liter ini atau 4 liter dibagi dengan jumlah tangki. Kalau sistemnya semprot ke tanahnya. Kalau siram bagaimana? Kalau siram berarti nggak pakai tangki. Kita hitung tadi per pohonnya berapa liter butuhnya, tinggal dikalikan jumlah pohon. Berarti di situ bisa aja kalau 2 liter berarti kali 100 berarti 200 liter untuk penyiramannya. Nah, yang 6 cup atau 6 liter tinggal digabungkan dengan minimalnya 200 sampai 600 misalnya. Tinggal dibagi rata. Ya, sistem siram itu. Yang berikutnya cara aplikasi ke daun. Nah, yang daun itu berarti kita perhatikan berapa jumlah aplikasi dan sesuai jadwal dalam tabel. Ini contoh rata-rata ya, itu 1 cup. Ada juga yang 1,5, ada yang 2 dan sebagainya. Kita ambil contoh yang 1 cup. 1 cup berarti dilarutkan dengan 1 liter. Kemudian, nah khusus pemain baru atau istilahnya itu petani yang baru pemula, hati-hati dengan fermentasi. Artinya kalau tidak paham ya udah cukup 12 menit ya kita kocok sudah menyatu, udah tinggal pakai. Terus bagaimana Pak kalau misalnya lebih dari di bawah apakah termasuk fermentasi? Nah, fermentasi itu ciri-cirinya itu akan muncul gas, Pak. Jadi kalau udah muncul gas berarti ada terjadi fermentasi. Tapi setelah selesai fermentasi gas akan hilang. Tapi dengan catatan gas akan dibuang. Makanya proses fermentasi ini harus ada skill khusus lah ya. Paling tidak petani-petani yang memang sudah berpengalaman. Nah, bagaimana kalau Pak udah terlanjur nih misalnya kita udah tersimpan lama, boleh nggak ke daun? Yang penting ini udah lebih dari 15 hari, kalau untuk dengan larutan air mineral biasa ya. Tapi kalau dengan air kelapa bisa 1 bulan. Nah, artinya pada posisi yang dikatakan fermentasi sempurna, itu boleh ke daun. Nah, bagaimana cara ngeceknya? Ketika kita mau aplikasi, kocok dulu larutannya pada kondisi tertutup ya. Nah, setelah dikocok, ada nggak tekanan gas dalam botol? Kalau ada, dibuang dulu, artinya dengan cara kita kendorkan tutupnya, baru dibuang, setelah itu kocok lagi sampai benar-benar terakhir kalau kita kocok itu, pas itu nggak keluar suara seperti itu, berarti udah aman. Itu silakan diaplikasikan ke daun, tidak masalah. Tapi kembali lagi, ini khusus yang memang sudah paham tentang fermentasi. Kalau yang tidak paham, sudah aja. Mau ke daun, mau ke tanah, langsung siap saji, langsung diberikan. Bahkan untuk injeksi batang, saya menyarankan langsung saja ketika aplikasi dilarutkan tanpa menunggu sampai berjam-jam ya langsung dituangkan ke lubang injeksinya ya. Ya ini pola dengan penyemprotan atau penyiraman ya.
Oke, kita lanjutkan. Ya, ini yang harus diperhatikan. Diperhatikan khususnya para mitra, para petani. Tolong penyimpanan pupuk ini harus dalam kondisi suhu ruangan yang suhunya tidak lebih dari 50 derajat. Ya. Terus tidak terkena sinar matahari. Ya. Bisa aja Bapak Ibu sekalian, para mitra biasanya suka disimpan di dalam mobil. Tolong diperhatikan mobil tersebut pada ruangan terbukakah atau ada naungan. Itu penting karena di situ akan berkaitan dengan suhu ruang dalam mobil itu biasanya ada perubahan-perubahan ketika kena sinar matahari yang cukup terik ya. Makanya sebaiknya tidak terkena sinar matahari itu lebih baik. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah alat yang digunakan ini harus benar-benar steril ya dari bahan kimia, baik pestisida. Umumnya petani itu tangki itu buat aplikasi pestisida pakai itu, untuk pupuk ekofarming pakai itu juga. Nah, ini ada beberapa syarat supaya kalau seandainya petani itu punya tangkinya cuma satu, tapi bisa digunakan untuk pupuk juga buat pestisida kimia. Nah, ya memang agak repot. Caranya kita minimal ada 3 tahapan. Yang pertama adalah kita harus juga kalau bekas pestisida biasanya aroma dari pestisida masih terasa. Nah, itu dengan cara kita membersihkan dengan air lumpur ya. Kemudian yang itu dibilas sampai bersih, lumpurnya hilang, baru dengan menggunakan yang kedua dengan air sabun atau air deterjen. Setelah air deterjen selesai, dibilas lagi sampai ke selang-selangnya dalam tangkinya. Terakhir ya kita untuk sterilisasi masukkan dengan yang namanya air panas. Nah, panas ini tidak harus sampai air mendidih, cukup di atas 50 derajat ya, hangat-hangat kuku lah istilahnya. Yang terakhir, yang perlu diperhatikan lagi adalah aplikasi ekofarming ini, mohon maaf, tidak bisa dilakukan dengan bersamaan baik pupuk maupun pestisida kimia. Permasalahannya adalah tadi, efek daripada toksik dari kimia sintetis itu bisa mematikan daripada bakteri itu sendiri. Selanjutnya, yang juga perlu perhatikan, pelarutan pupuk ekofarming ini harus dalam keadaan tertutup. Kenapa? Karena bakteri yang ada dalam ekofarming ini bersifat anaerob, artinya tidak butuh oksigen. Justru kalau terbuka tidak terjadi yang namanya fermentasi. Nah, juga yang diperhatikan efek fermentasi yang berbahaya ini sebenarnya gasnya. Nah, gas ini harus kita amankan dalam artian sebelum kita gunakan cek dulu sehingga gas itu benar-benar hilang baru itu aman. Bagaimana kalau yang sudah lama ya? Biasanya kalau sudah di atas 1 bulan tuh gasnya sudah tidak keluar lagi. Artinya sudah, kalaupun dikocok itu sudah tidak ada lagi. Nah, di situ aman untuk digunakan baik ke daun maupun ke tanah. Terus kalau seandainya memaksa petani kan tidak langsung serta-merta langsung paham ya, artinya kadang-kadang menggunakan pupuk kimia yang konvensional istilahnya, pestisida. Nah, jarak amannya itu adalah ya paling tidak sekitar 5 hari lah, 5 hari ataupun 3 hari ya. Untuk pestisida yang daya toksiknya nggak terlalu tinggi ya mungkin 3 hari cukup. Tapi kalau yang pestisidanya kelas yang toksiknya tinggi itu bisa sampai 1 minggu bahkan 10 hari. Itu yang diperhatikan. Jadi harus ada jeda waktu. Nah, yang terakhir untuk perhatiannya juga ini kondisi tanah harus tetap lembab. Jadi jangan sampai tanah itu mengering. Karena kalau dengan mengering berarti kondisi air stres. Diusahakan posisi akar harus bisa tetap tersambung dengan air. Memang di atas bisa aja tidak kelihatan air, tapi di dalam tanah suka ada air. Makanya perlu ada yang namanya kontrol air tanahnya. Kondisi yang pasti harus lembab. Itu supaya bakteri tetap bekerja. Yang berikutnya juga pH. pH tidak kurang dari 5,5. Karena bakteri itu bisa aktif ya. Itu di posisi pH 5,5 ke atas ya. Terus juga diperhatikan di dalam tanah itu atau lahan atau media tanam, apakah ada bahan organik yang cukup? Kalau udah cukup, oke. Ini bisa dilakukan ekofarming tanpa ada tambahan pupuk lain. Tapi kalau misalnya bahan organiknya belum cukup dan di situ belum ini ya silakan kalau mau dikombinasi dengan pupuk kimia. Dengan catatan harus ada jeda aman yang bisa memungkinkan supaya antara pupuk ekofarming itu saling bersinergi nantinya. Oke, barangkali itu yang harus kita diperhatikan. Ya, selanjutnya mengucapkan terima kasih atas perhatian semua peserta webinar ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, dan salam petani cerdas. Selanjutnya kita bisa langsung diskusi. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangannya, mohon maaf lahir batin ya. Dan di situ silakan untuk diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji atas pemaparannya. Iya, untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, dipersilahkan. Bentar. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin langsung berdiskusi dengan Pak Haji, kebetulan tadi kita sudah bahas materi yang cukup detail ya terkait bahwa dalam pertanian ini masih banyak sekali yang perlu diperhatikan ya Pak ya. Tidak hanya dari segi pupuk ya, tapi dari banyak hal tentunya yang menjadi kunci kesuksesan dari pertanian itu sendiri. Nah Pak, di sini ada pertanyaan yang masuk ke kolom chat. Untuk eco farming ini bisa tidak Pak dicampur dengan kencing atau urin kelinci atau urin sapi, Pak? Ya, silakan Pak. Oke, baik Bu. Berkaitan dengan pertanyaan dari Bapak siapa ini? Saya belum lihat chatnya. Bapak Purwanto. Purwanto, ya. Sebetulnya urin itu istilah umum ya. Kalau bahasa standarnya kencing lah ya. Jangankan kencing urin kelinci ya. Urin manusia pun sebetulnya bisa diproses menjadi pupuk. Ada satu contoh seorang profesor di Jawa itu, jadi tempat penampungan, maaf ya istilahnya toilet itu, air urinnya ditampung dalam bentuk dikemas dalam satu wadah ya. Itu nanti kalau umumnya itu ada namanya bakteri untuk bisa merubah itu ya, semacam bakteri-bakteri khusus ya, yang nggak usah sebutkan. Nah, eco farming bisa Pak. Justru nanti urin itu akan setelah kita campurkan dengan eco farming, dalam kurun waktu paling tidak sekitar 15 harian lah atau 1 bulan, Bapak bisa kontrol dengan, dan kondisi tertutup Pak, kondisi tertutup, nanti akan muncul gas juga nantinya. Dan kalau sudah dikatakan matang, ya urin tersebut akan terproses secara alami oleh bakteri-bakteri itu aroma urinnya udah hilang. Nah, sekarang permasalahannya urin apa yang digunakan? Urin kelinci. Memang kalau urin-urin yang bagus itu rata-rata dari sejenis pengerat ya. Misalnya, sebenarnya kalau saya lebih merekomendasikan marmut Pak. Mungkin Bapak kenal marmut ya, seperti tikus tapi warnanya putih. Nah itu lebih ini lagi, lebih bagus lagi urinnya. Bapak bisa lihat di googling juga silakan, urin mana yang paling bagus, itu akan terlihat daripada kandungan nutrisi yang ada dalam urin tersebut. Cuman di situ harus diproses daur ulang. Jadi kalau mohon maaf ya, ini kebiasaan laki-laki nih Bu Adel ya, suka kencing di pohon. Ya supir-supir biasanya kan. Nah itu kan juga pohon itu jadi bagus, tapi dengan catatan ada prosesnya yang nggak langsung. Ya, jadi nggak langsung terserap kencing di situ langsung bagus, tanam enggak juga, karena ada bakteri di dalam tanah itu nanti memproses urin itu menjadi nitrogen Pak rata-rata. Juga ada sebagian kandungan fosfat dan kalium. Intinya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan urin tergantung makanan yang dipakan dari ternaknya dari apa. Semakin kompleks seperti manusia itu semakin bagus sebetulnya. Cuman kita tidak etis ya, mohon maaf ya, tidak etis. Apalagi kayak kajiannya dengan ustadz lah ya di sini. Kita menjual urin itu gimana hukumnya, kotoran gimana, itu lebih lagi. Saya nggak akan bahas tentang itu. Yang pasti mau dengan urin kelinci, urin ya sejenis urin lah ya, silakan. Kalau mau digabungkan ke farming itu bisa menjadi sumber nutrisi juga ya. Mungkin itu jawabannya Bu Ade. Bisa. Iya baik, terima kasih Pak. Jadi memang bisa ya Pak, terlebih bisa. Kan di eco farming ini ada bakteri dekomposernya ya Pak ya? Ya betul. Nah, bagaimana nanti Pak urinnya itu akan aromanya kalau sudah matang Pak Pulito ya, itu jadi maaf ya kalau urin itu baunya nggak enak lah ya, seperti kita ada toilet yang tidak terawat, seperti itulah aromanya. Bahkan kalau orangnya makan jengkol itu rasa jengkolnya udah terasa Pak dari urinnya ya Pak ya. Nah tapi untungnya kalau kelinci itu makannya cuma rumput, jadi nggak aromanya nggak seperti maaf lah urin manusia ya. Saya tidak merekomendasikan urin manusia Pak, mohon maaf, karena tidak etis juga ya. Pokoknya kalau urin hewan silakan, tapi yang lebih baik kalau urin hewan yang pengalaman sudah yang sejenis pengerat, urin tikus. Tapi yang bagus katanya, saya juga referensi dari Pak Dr. Aep itu urin marmut Pak, itu bagus. Kelinci bukan tidak bagus, cuman kandungannya kalau dibandingkan, mungkin nanti Ibu Ade dengan tim R&D bisa jadikan satu riset kecil ya dari beberapa urin yang ada dari hewan, terutama jangan manusia nih. Nanti diaplikasikan kemarin, nanti kualitasnya bisa dicek
urin kandungan nutrisi yang dihasilkan dari hasil fermentasi urin tersebut. Ya, itu saja Pak Purwito ya, paham ya Pak? Pak Purwanto, Pak. Pak Purwanto, mohon maaf, mohon maaf. Ya, gini Pak, saya mau tanya lagi nih Pak. Boleh Pak. Itu bisa bertahan berapa lama setelah misalkan saya punya urin 1 jerigen misalkan, itu Ya. harus saya tambahkan eco farming berapa tuh? Dan itu nanti bisa menjadi bahan organik, bisa bertahan berapa lama setelah kita taruh di botol-botol gitu Pak? Ya, ini namanya kreativitas petani Pak. Jadi ekofarming itu bisa menjadi sumber. Ya, jadi tapi hati-hati Pak, jangan sampai nanti udah jadi pupuknya dari sumber itu kita namain pupuk ekofarming tapi bentuknya urin, jangan Pak. Tetap aja kita itu prosesnya udah beda ya Pak ya. Ini mau untuk dosisnya Pak, mau bentuk padat ya berarti kan kotoran. Kalau bentuk cair berarti urin. Cuman yang jadi masalah Pak di kandang maaf ya, misalnya kandang sapi lah atau kandang domba, yang harus diperhatikan itu antara urin dengan kotoran jangan menyatu Pak. Iya. Ya, jadi harus terpisah mana saluran untuk urin, mana untuk kalau perlu di kandangnya kasih toilet Pak. Nah, jadi untuk jumlahnya per 1 ton ya, misalnya kotoran atau urin 1000 liter lah ya, itu 250 cc aja Pak. Jadi 1 cup itu bisa untuk 4 ton atau 4000 liter, 1 tangki besar kayak pengisi bensin lah gitu. Yaitu 5000 liter berarti cukup dengan 1/4 tub lah, 5000 liter itu. Oh. Nah, berapa lama prosesnya? Ya kita bisa kontrol dari fermentasinya Pak. Bisa sampai 1 bulan, bisa ada yang 15 hari. Nah, ciri-ciri pematangannya itu aromanya udah jelas berubah Pak. Jadi aroma urinnya pun udah hilang sama sekali. Yang ada tuh kayak cairan hasil fermentasi Pak. Seperti itu. Dia berubah warna nggak Pak? Kalau warna Pak ya, kecenderungannya tidak banyak berubah Pak. Tapi dari aroma itu pasti udah berubah. Kalau sudah matang. Cuman aroma aja Pak ya, bukan ya. menjadi lebih kental itu enggak ya? Kalau masalah kental ya itu tergantung dari awalnya Pak. Ya, tapi yang pasti tidak terjadi perubahan secara kekentalannya. Ya kalau materinya kental ya kental lagi. Cuman yang paling prinsipnya itu adalah hasil fermentasi pekerjaan bakteri itu bisa merubah yang tadinya bahan menjadi nutrisi yang siap saji. Ya, gini gitu. Pak, kemarin itu saya aplikasi di belakang rumah ya punya bapak itu kan, karena saya mencari calon mitra itu kan nggak gampang ya. Terus saya aplikasikan kemarin tuh di lingkungan itu kena warna. Ya, jadi si eco farming ini saya campurkan dengan urin sapi. Ya. Alhamdulillah memang lolos Pak dari orang gitu kan, dari serangan tikus juga lolos gitu ya. Ya memang dengan standar yang memang ini 300 cc ya 600 cc untuk 3 tank gitu. Nah itu cuman tak kasih seperempatnya ini Pak eco farming gitu. Cuman saya nggak saya fermentasikan langsung hari itu, saya kocokkan langsung saya suruh semprotan, saya bagi 3 tank gitu loh Pak. Itu alhamdulillah kemarin memang lolos gitu Pak, dan hasil padinya juga lebih berbobot daripada yang tidak memakai eco farming. Itu. Nah cuman saya kan ini kebetulan saya memang ada urin itu kan 1 jerigen itu 20 liter. Nah maksud aku bagaimana supaya ini bisa bermanfaat lebih bagus dan aromanya memang hilang. Saya pernah dikasih waktu itu sebelum kita kenal dengan eco farming. Nah itu dikasih untuk membuat supaya berubah ya kan. Nah ini maksud aku karena kita punya produk eco farming, punya produk sendiri, dan kita punya bahan yang memang mubazir ya kan. Nah kita mencoba untuk fermentasi supaya memang hilang baunya tapi manfaat tetap lebih bagus gitu loh. Apakah setelah urin tadi dikasih eco farming, apakah bakteri pengorbannya lebih banyak lagi Pak? Gitu. Pasti Pak. Pasti. Jadi gini Pak, prinsipnya bakteri itu akan bekerja, dia akan membelah diri Pak, akan berbanyak sendiri Pak. Jadi akan ya layaknya inilah berkembang beranak pinak lah
Jadi pasti bertambah, Pak. Seiring dengan makanannya tersedia banyak ya, tadi baik itu sumber dari urin. Bahkan satu hal jadi saya ingat, Pak. Jadi kalau misalnya urin itu kita fermentasi itu bisa jadi pesnap juga, Pak. Terutama untuk tikus. Ya, tikus dia bisa untuk apa istilahnya repelen ya, daya tolak juga buat hama-hama yang memang tidak senang gitu ya. Seperti jengkol tuh, Pak. Jengkol kalau kita fermentasi dengan ekoparin juga bisa. Nanti kan akan lebih maksimal lagi untuk pestisida nabatinya, Pak. Oh, Kira-kira gitu, itu pengalaman apa sudah bagus, Pak. Tinggal dipoles sedikit aja, dimodifikasi aja, Pak. Ya nggak, karena ini ada konsultasi kebetulan memang audiennya nggak seberapa banyak, Pak. Saya banyak bertanya nih. Nggak apa-apa, Pak. Justru Alhamdulillah. dengan semakin banyak bertanya, insya Allah Bapak akan semakin pintar, Pak. Semakin cerdas lah setidaknya. Ya, itu tadi, Pak. Apa namanya? Saya ini sudah berusaha mencoba, ya kan, untuk di tanaman sendiri juga, gitu kan. Ini ya cabai ya cukup lama juga, udah hampir 1 tahun juga masih hidupnya juga masih ini. Itu awal olah tanah juga saya olah tanah gitu loh. Ya. Nah, cuman memang apa namanya ini saya masih kebetulan memang di lingkungan saya itu banyak bahan yang memang terbuang, Pak, gitu loh. Maksud aku saya mau mencoba ini dulu yang urin ini, nanti kan di dekat rumah itu kan ada urin ini juga, Pak, urin sapi juga. Ya, Boleh, saya Pak. mencoba untuk itu, dan ini nanti akan saya sosialisasikan ke ini petani-petani di lingkungan itu. Maksud aku saya mau ya petani itu ini sih, Pak, mau suruh mencoba itu kadang-kadang saya suruh coba, Pak, nih ada pupuk bantu bagus, coba aplikasikan, saya kasih gratisan, nggak mau, Pak. Gimana ini saya bilang tuh kan. Nah, makanya saya baru coba untuk 1 orang, saya aplikasikan udah 2 kali, hasilnya luar biasa bagus. Nah, ini mau yang ketiga kali ini penanaman, Pak. Ya mudah-mudahan setelah 3 kali ini saya akan tarik apa namanya PPL-nya lah paling enggak gitu kan. Kemarin udah saya share sama Pak Haji Yaumil Khair gitu. Ya, saya masih mitranya Khair ya, masih mitranya Pak Haji Yaumil Khair. Kemarin sudah kita share ke grupnya para ini apa namanya PPL itu gitu loh, Pak. PPL juga. Ya gitu loh. Cuman PPL di lingkungan kita ini masih belum mau bertindak gitu loh. Maksud aku, yuk kita bareng-bareng gitu loh. Ini yang belum mau gitu loh, Pak. Makanya saya berusaha untuk menciptakan sendiri bagaimana ini urin kelinci ini bisa saya manfaatkan atau nanti ke urin itu sapi gitu loh, Pak. Nah, maksud aku biar petani itu lebih ringan lagi gitu loh. Nanti mereka saya suruh bermitra, ya udah kayak gitu. Urin-urin itulah kita tampung semua gitu loh, Pak, maksud saya. Ya, Pak, itu sangat kreatif sekali Bapak ya. Tinggal nanti di pola aja. Cuman saya kembali diulas lagi untuk dosis, Pak. Itu yang 250 mili per 1000 liter atau 1000 itu udah minimal, Pak. Kalau ditambahkan makin cepat proses fermentasinya. Seperti itu maksud saya. Oh, gitu ya. Oke. Berarti kalau 20 liter itu satu cukup nggak, Pak? Satu tuh. Pak? Ya bisa saja. Kan tadi saya disampaikan di slide itu. Untuk eco farming itu semakin banyak tuh semakin bagus. Proses semakin cepat, Pak. Kalau fermentasi juga. Begitu, Pak. Cuman kita kembali lagi pada ininya, biayanya nanti apakah terlalu mahal enggak kalau 120 liter satu cup, ya kan? Enggak, maksudnya gini, Pak. Setelah jadi, Pak, itu bertahan berapa lama, Pak? Itu kalau kondisi penyimpanan sesuai dengan SOP, Pak, bisa sampai 1 tahun, Pak. Oh, 1 tahun ya, setelah fermentasi, Pak ya? Ya, artinya itu tertutup rapat loh, Pak ya. Tertutup rapat di tempat yang tidak terkena sinar matahari, ya. Terus juga di situ benar-benar aman ya dari bahan kimia dan sebagainya, itu bisa, Pak. Oh, terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama Pak Purwito. Barangkali cukup ya, Pak ya. Mungkin ada yang lain mau bertanya masalahnya, Pak. Terima kasih, Pak ya. Assalamualaikum. Salam. Ya, terima kasih, yang lainnya, Bu, ada? Ya, terima kasih Pak Purwanto atas pertanyaannya. Ya, selanjutnya untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, boleh menggunakan fitur raise hand-nya. Atau di sini ada pertanyaan lagi, Pak. Langsung saja mungkin ya, Pak ya. Jadi ada pertanyaan pertama dari Bu Uliati terkait untuk aplikasi ke daun lebih baik dengan air apa, Pak? Kemudian ada lagi Bu Yuniati,
bertanya, saya memiliki mitra, lahan sawahnya suka tergenang air dan pH-nya kira-kira hanya 4,5. Kira-kira untuk bibit padinya, Pak, yang baik untuk lahan seperti itu jenis apa ya, Pak? Dan jika selalu tergenang air, kan langsung penyemprotan ke tanaman. Nah, dosisnya berapa ya, Pak, untuk 1 hektar? Ya, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Bu sudah dibacakan. Saya jawab satu-satu dulu ya. Yang dari Ibu Yati, masalah air pelarut itu ya untuk daun yang paling aman itu tidak ini ya, artinya tidak menimbulkan fermentasi yang terlalu lama. Ya, kalau kita mau sistemnya buat mendadak. Jadi misalnya air bersih, air biasa yang steril itu udah cukup ya. Tapi kalau memang ibu bapak misalnya, Pak, saya boleh pakai air tebu atau air kelapa, ya silakan. Cuma yang diperhatikan tadi gasnya. Karena biasanya semakin banyak kandungan mineral dan sebagainya, fermentasi akan terjadi yang cukup pesat juga. Makanya jangan kaget ketika kita larutkan ke air kelapa, kita cek dengan alat lampu aja terangnya luar biasa. Terus juga ketika kita mau aplikasikan itu gas itu sudah muncul sebetulnya. Nah, gas inilah yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kena daun sehingga menimbulkan efek kuning pada daun ya. Apalagi mohon maaf nih, bagi ada juga dulu ada yang mereferensikan pakai gula aren, pakai gula pasir. Mohon maaf sekali ya. Itu yang paling bagus tuh gula yang alami, Pak. Jadi contoh begini, ilustrasi saja. Apakah ada orang minum air tebu itu kena diabetes, Pak? Itu enggak ada, Pak, ceritanya. Yang kena diabetes itu biasanya gula-gula yang buatan, Pak, yang melalui pemanasan. Itu yang harus diperhatikan. Begitupun bakteri perlu sehat, Pak. Jadi kalau boleh saya bilang, mana antara molase apa air tebu? Saya milih air tebu, Pak. Kenapa? Karena air tebu itu lebih aman, steril, alami. Yang penting proses ketika perasan tebunya harus benar-benar alatnya juga steril juga ya. Jadi di sini untuk pertanyaan Ibu Yati, silahkan mana yang paling mudah, mana yang paling memungkinkan, di situ silakan. Dengan air mineral, air minum juga boleh. Yang penting steril, aman dari kuman atau bakteri patogen, dan aman dari bahan kimia. Itu saja. Dan untuk daun yang paling aman untuk petani pemula, jangan difermentasi. Kecuali yang udah paham fermentasi, silakan fermentasi secara sempurna. Itu untuk jawaban Ibu Yati. Yang berikutnya itu berkaitan dengan pertanyaan Ibu Yuniarti ya. Kalau sawah yang selalu tergenang itu udah bisa dipastikan pH-nya rendah. Makanya seharusnya ini harus ada kebijakan khusus dari dari dinas terkait ya, mungkin nanti di lokasi tersebut itu yang namanya pengeringan sawah itu harus ada minimal 1 tahun sekali. Tujuannya apa? Supaya bisa pH-nya bisa normal dulu gitu. Karena kalau selalu terendam, pH ya akan tidak beranjak dari angka tersebut. Nah, oleh karenanya untuk menormalisasi ya bisa saja dengan dolomit. Kalau memang kondisionalnya itu kekurangan magnesium dan kalsium. Tapi kalau kondisionalnya itu kekurangan mikroba ya ekofarming yang tepat gitu kan. Karena ekofarming itu juga membantu untuk proses fermentasi. Akan ibaratnya kalau kita perjalanan Bandung Jakarta menggunakan bis, kita pakai kereta cepat yang 30 menit sampai. Nah, itulah fungsi mikroba dalam ekofarming ya. Terus masalah bibit. Nah, bibit padi itu yang apa yang bagus? Masalah bibit atau paritas padi, kita harus lihat kondisionalnya, lahannya. Apakah lahan tak ada hujan, apakah lahan sawah, apa lahan seperti apa. Terus yang kedua, juga ada namanya paritas yang memang tahan genangan. Ya, saya ambil contoh lah, kayak sejenis yang dikeluarkan BB Padi. Itu ada namanya Inpari 30, Inpari 33, itu bisa lebih tahan terhadap genangan. Tapi ada juga tanaman paritas yang tahan terhadap kadar garam yang tinggi. Artinya masih mampu untuk tumbuh baik gitu. Itu ada ahli-ahli dalam masalah pemuliaan tanaman ini, dia akan melihat yang namanya aklimatisasinya itu untuk daerah mana. Apakah daerah rawa, apa daerah gambut, apa daerah yang memang kadar garamnya tinggi dan sebagainya. Nah, jadi untuk pilihan bibit ini silakan Ibu kalau daerahnya terlalu tergenang cari yang memang paritas padi yang toleran terhadap banjir. Dengan catatan banjirnya tidak sampai merendam tanaman. Kan yang namanya terendam itu bukan berarti tanamannya ikut terendam, paling sebagian tanaman itu masih mungkin untuk hidup. Tapi kalau sudah terendam sampai atas ujung daunnya terendam lewatin ini, itu jelas tanaman padi apapun akan mati. Nah,
Terus yang berikutnya, ini berkaitan dengan penyemprotannya seperti apa. Jadi sebenarnya kita akan lihat sasarannya apa. Kalau sasaran lahan, ya, tapi posisi lahan selalu tergenang. Itu langkah yang paling efektif. Tolong gimana caranya air itu tidak mengalir. Karena akan larutan yang kita aplikasikan akan tercuci atau terbawa dengan air nantinya. Ya, jadi jangan mimpi misalnya kayak kita mau aplikasi di danau atau di laut, ya. Itu gimana ya, orang volume airnya udah nggak bisa dihitung, ya kan, apalagi di kolam, ya. Artinya kita harus bisa menyesuaikan sasarannya apa. Kalau sasarannya tanah, kalau memang di situ tergenang, sebaiknya dikunci dulu supaya air tidak keluar. Kalau bisa, kalau tidak bisa, bikin saluran khusus untuk air tetap mengalir, tapi air yang di lahan itu tidak keluar masuk, seperti itu, ya. Terus untuk sasaran tanaman itu no problem, artinya apa? Mau airnya terendam atau bagaimana nggak masalah, yang penting kita sasarannya daun. Daun itu kan berarti stomata, nggak masalah, ya. Ya cuman efeknya kalau kita aplikasi ke daun biasanya, ya itu sama aja Bapak melakukan satu aplikasi untuk dua sasaran. Artinya dua sasaran daun ya, lahan udah pasti. Makanya kalau kita misalnya habis nyemprot hujan, ya selama hujan itu menimbulkan banjir, ya tidak masalah. Karena yang jadi masalah itu nanti nutrisi bisa mengalir kemana-mana. Tapi kalau masih terkendali, walaupun hujan, itu nggak masalah. Cuman untuk efektivitas berapa jam sih supaya ini bisa tetap efektif? Ya minimal 2 jam lah. 2 jam setelah selesai aplikasi, ya itu sudah aman, nggak perlu diulang lagi. Itu saja mungkin jawabannya dari kolom chat. Mungkin ada yang langsung bertanya, silakan, masih ada waktu mungkin. Silakan. Iya, baik, terima kasih Pak. Iya, mungkin untuk satu penanya terakhir, jika masih ada yang ingin bertanya secara langsung, di sini ada Bapak Poi SSD Tim, mungkin silakan Bapak. Silakan di unmute ya. Assalamualaikum, Pak Haji. Ya. Pak Haji sehat? Alhamdulillah Pak, alhamdulillah sehat. Ya saya Hapoy Pak, dari Kerawang untuk Jambe. Wah, yang tadi di channel YouTube saya Pak ya. Ya bisa bertemu Pak. Nanti ke saya aja dekat Pak, ke Cilamaya Pak. Iya, makanya nantilah saya pengen silaturahmi juga sih, emang dari dulu juga pengen ke rumah, cuma belum sempat aja sih saya. Ya, oke. Silakan Pak. Kalau Kita bertanya langsung aja. kebetulan kan lagi lagi tes di yang saudara itu yang di sana yang di Tuk Jambe. Itu kan waktu awal itu kan kita agen Hayati itu jeda itu ke eco farming cuma 1 hari nggak apa-apa Pak, dari awal Pak Haji, itu dari awal pertama kali agen Hayatinya 1 hari, terus besoknya langsung ke eco farming karena itu dadakan banget itu pas faktornya itu bajak tanahnya gitu kan di sana. Nah, habis itu usia 1 minggu padi, sekarang udah usia padi kan 12 hari itu padi. Nah, waktu usia 1 minggu itu dikasih 25% pupuk kimia. Ya itu yang jadi pertanyaan saya itu, pertama kali pengaplikasian agen Hayati jeda 1 hari ke eco farming itu nggak apa-apa Pak Haji, nggak masalah. Ya, baik Pak. Jadi itu pertanyaan yang paling utama ya. Jadi Pak, eco farming kan bahannya organik. Agen Hayati pun sama Pak, bahannya organik. Kenapa saya kasih keterangan demikian? Karena saya kenal baik dengan orang yang membuatnya. Ya, Pak Dr. Ae. Memang kategori yang dikatakan jeda, ya sempat dulu beredar, jeda waktu dulu. Kita harus lihat kondisinya. Kalau seandainya lahan itu sebelumnya bermasalah dengan hama, ya misalnya musim sebelumnya itu kena hama yang parah, ya silakan sterilisasi dulu. Itu namanya sterilisasi tanah. Artinya bukan berarti harus dijeda, sebenarnya tujuannya supaya fokus pada untuk sterilisasi. Nah, seandainya nih kita fungsinya bukan sterilisasi, ya kita misalnya untuk bahasanya pencegahan lah ya, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, karena hama itu datang tanpa diundang, pergi tanpa pamit kan Pak ya. Nah, artinya eco farming itu masih boleh disatukan Pak. Oh iya. Jadi kalau untuk sekedar perawatan, tapi kalau untuk khusus menangani, ibaratnya gini Pak, kita kan kalau ada penjahat ya kita harus tahu dulu nih, berarti harus kita eksekusi. Tapi kalau penjahatnya belum ada, minimal kita waspada, kan begitu Pak. Betul Pak Haji, betul. Jadi jawabannya boleh digabungkan, boleh dipisah, tergantung tujuannya. Ya. Dan itu Pak Haji satu lagi bisa. Boleh Pak.
itu kan kita kan pas eco farming pengaplikasian kan ibaratnya nggak difermentasi. Jadi dadakan 15 menit itu nggak apa-apa ya dari awal itu pas 5 hari sebelum tandur nggak apa-apa ya? Ya, saya tadi sampaikan di slide Pak. Betul. Ini karena seringkali para mitra jadi pertentangan Pak. Ini mana yang bagus fermentasi atau bukan? Permasalahannya kita kelasnya apakah pro, apa kelasnya masih amatir gitu ya? Bahasanya gitu Pak ya. Kalau kita lebih safety, lebih aman, nggak usah fermentasi nggak apa-apa kok, nggak ada yang larang. Alhamdulillah siap Haji ya. Kalau kita mau lebih hebat lagi ya belajar lebih banyak lah di situ. Proses fermentasi seperti apa? Ya kalau kita sudah mumpuni dalam hal-hal ini untuk fermentasi itu sangat luar biasa Pak. Ya contoh ya dulu sebelum saya jadi konsultan di PT BES ya kan sempat beredar tuh ya macam-macam lah caranya. Setelah saya rekomendasikan saat itu ya Pak ya supaya nendang bahasanya supaya jos lah gitu kan pakai air kelapa. Cuman hati-hati kalau nggak bisa mampu untuk ya maaf lah istilahnya belum profesional ya janganlah main-main di situ. Justru nanti istilahnya hanya berlaku untuk profesional lah katakan gitu Pak ya bahasanya. Kalau yang belum ahli ya jangan dulu lah daripada nanti berakibat yang terjadi petani nggak ada yang petani ngaku sendiri oh salah saya Pak nggak ada yang ada produknya ini kata padahal mah caranya yang tidak tepat atau tidak benar. Betul. Itu Pak jawabannya Pak ya. Ya siap Pak Haji, makasih banyak Pak Haji. Iya nih ngomong-ngomong Cilamaya di mana? Cilamaya Kulon Pak. Oh iya dekat itu ya apa teh? Tanjung Baru apa? Iya. Oke, Oke Pak, gitu saja dulu Pak ya. Oke, makasih Pak Haji. Assalamualaikum. Ya. Mbak, makasih. Terima kasih Pak Boy atas pertanyaannya. Pak Haji, mungkin ini satu pertanyaan terakhir ya Pak ya. Jadi ada yang bertanya lewat kolom chat, tapi mungkin direct ke saya langsung. Ada yang bertanya, Pak Muhammad Yasir, apakah eco farming bisa juga digunakan untuk ayam boiler? Kalau bisa, bagaimana cara aplikasinya Pak? Ya, silakan Bapak. Untuk apa? Mohon maaf, boleh diulang. Untuk ayam boiler Pak. Oh bisa Pak, bisa. Saya pastikan bisa. Justru kan kami juga di tim R&D waktu itu Mbak Dr. Fatah itu dengan ayam broiler. Artinya ayam yang biasa untuk konsumsi ya Pak ya. Beda dengan ayam kampung kan. Kalau ayam kampung kan untuk menangkap ayamnya 5 orang belum tentu ketangkap Pak. Karena lincah sekali kan gitu. Nah ayam broiler bisa Pak. Polanya tadi setelah sudah saya sampaikan di slide ya. Jadi untuk air minumnya Pak. Ingat, jadi untuk pencampur air minum dan pencampur pakannya. Jangan Bapak berpikiran gini, kalau misalnya jumlahnya ada 5.000 ekor gimana caranya Pak? Jadi jangan terlalu membayangkan sesuatu yang sulit. Cukup Bapak tanya ke peternaknya sehari kasih air minum berapa liter. Disitulah kita hitung. Kan kita tahu dosisnya untuk ayam yang masih 1 minggu, di bawah 1 minggu cukup 3 cc. Katakanlah ngasih air minum dalam 1 hari itu 1.000 liter ya atau 100 liter misalnya. Berarti butuhnya cuma berapa? 100 dikali 3, berarti 300 cc. Jadi 1 cup itu bisa untuk 3 kali pakai. Ya, seperti itu Pak cara hitungnya. Bagaimana kalau untuk pakannya? Ya tinggal tadi yang minum pasti masih banyak kan? Ambil aja sebagian, nanti diaplikasikan ke pakan. Nah setelah dicampur baru diberikan ke ayamnya. Itu aja Pak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Haji. Semoga jawabannya membantu ya Pak Yasir. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai ya Pak di penghujung webinar pada hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah bergabung pada webinar hari ini, sudah bertanya dan sudah dengan tadi menyimak dari awal hingga akhir dari webinar ini. Kembali diingatkan bahwa untuk webinar eco farming ini mulai hari ini akan diadakan setiap hari Selasa di jam 1 siang hingga jam 3 waktu Indonesia Barat ya Bapak Ibu. Jadi mungkin bisa disampaikan kembali ke rekan-rekan sahabat eco farming dimanapun berada. Ya, saya izin share screen untuk nomor customer service eco farming. Jadi bagi Bapak Ibu yang hari ini masih punya pertanyaan dan pertanyaannya belum sempat terjawab karena keterbatas itu, bisa mengalihkan pertanyaannya ke nomor berikut ke CS di 0813 1158 8656. Bapak Ibu bisa mengontak nomor ini untuk kemudian bertanya seputar eco farming original ini, atau tadi jika ada Bapak Ibu yang ingin materi slide presentasi juga bisa ditanyakan melalui nomor customer service eco farming ini, dan Pak Haji Mamunir pun akan ikut menjawab setiap pertanyaan yang masuk ke dalam kontak customer service eco farming ini.
Satukan fikir, kuatkan rasa. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya hari ini. Haji, apa ada yang disampaikan terlebih dahulu? Ya, baik Bu Ade, sebelum saya pamit ya undur diri. Terima kasih atas perhatiannya para mitra yang hadir di webinar ini. Anda lah orang hebat yang mau belajar, insya Allah jadi cerdas, Pak. Ya, terus kita juga jangan putus belajar, terus gali potensi, masalah apapun semua ada solusinya ya, kita mau belajar atau tidak. Dan saya mohon maaf kalau penyampaian saya mungkin ada sedikit yang kurang mengena dan sebagainya. Saya juga manusia biasa, mohon maaf lahir batin. Mungkin dari saya mohon izin untuk undur diri. Saya bilang billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Bapak Ibu, kami dari teman-teman PT Bandung Inovasi Organik undur diri pada hari ini. Sampai berjumpa pekan depan. Terima kasih sudah nonton video YouTube saya, Haji Makmunir Channel, Solusi Cerdas Bertani. Terima kasih juga bagi yang sudah like, komen, share, subscribe, dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Bagi yang belum, silakan klik subscribe supaya terus bisa mengikuti informasi video edukasi media suluh tani cerdas dan terampil. Eco Farming, lahan subur, petani makmur. Salam petani cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.